Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Semut dan kepompong. Seekor semut yang melihat kepompong tergantung di salah satu ranting pohon, penasaran dan segera menghampiri kepompong. Dia menemukan ada ulat di dalam kepompong itu, tak bergerak seolah telah mati. Ulat merasa kehadiran semut, membuka mati. "Lihat siapa yang ada di sana, ulat. Apa kabarmu? Baik-baik saja kah?" kata semut. Dalam kulit kepompong, ulat sedang berada dalam fase yang lemah. Karena itu ia tak menjawab pertanyaan semut. "Payah, aku tak mengerti kenapa kau mau-maunya berada dalam sana. Tak bisa bergerak atau berbuat apa-apa." "Apa kau bisa melakukan ini?" tanya semut, seraya berlari ke sana kemari. Ulat justru mengacuhkan setiap omongan semut. Dia justru memejamkan mata kembali, sehingga semut pergi sambil terus mengatainya. Beberapa hari kemudian, semut datang lagi ke tempat kepompong. Apa yang ditemukannya sungguh membuatnya kaget. Kepompong telah pecah, ulat tak ada lagi di dalamnya. Tak berapa lama, datang seekor kupu-kupu cantik menyapa semut. "Hai semut," sapanya. Semut terheran-heran melihat kupu-kupu. "Ini aku," kata kupu-kupu. "Aku si ulat yang beberapa hari lalu kau caci maki." Setelah mengatakan hal itu, kupu-kupu segera pergi kemana hatinya suka. Dia bebas terbang tanpa halangan. Sementara itu, semut hanya bisa terpana melihat kupu-kupu terbang bebas. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Beruang lapar. Pada suatu hari di tepian sungai, tampak sesosok beruang yang tubuhnya sangat besar, sedang mencari ikan untuk makanannya. Waktu itu memang belum musimnya ikan, sehingga dia harus menunggu lama untuk meraih ikan. Sejak dari pagi hari, si beruang mencoba untuk meraih ikan yang berloncatan, tapi tak satu pun ia dapatkan. Pada akhirnya, dia pun dapat menangkap seekor anak ikan yang masih kecil. Anak kecil menjerit ketakutan, dan si ikan menatap ke arah si beruang dan berkata, "Wahai kau beruang, tolong kau lepaskan aku." "Mengapa? Apa alasanmu?" jawab beruang. "Kau tidak lihat, aku ini sangat kecil dan bahkan aku tak bisa lolos dari celah gigimu beruang," kata ikan. "Lalu kenapa?" tanya beruang lagi. "Gini saja, tolong kembalikan aku ke sungai. Setelah beberapa bulan, aku akan tumbuh menjadi ikan yang sangat besar. Dan di saat itu, kau bisa menangkapku dan memakanku," kata si ikan. "Wahai ikan kecil, kau tahu kenapa aku bisa tumbuh begitu besar?" "Mengapa?" tanya ikan. "Karena aku tak pernah menyerah walau sekecil apapun keberuntungan yang telah tergenggam," kata beruang. "Karena dalam hidup kita diberi banyak pilihan dan kesempatan. Namun jika kita tak mau membuka hati dan mata untuk melihat dan menerima kesempatan yang Tuhan berikan, maka kesempatan itu akan hilang. Dan hal ini hanya akan menciptakan penyesalan yang tak ada guna di kemudian hari.
saat kita harus berucap, andaikan aku tak menyia-nyiakan kesempatan itu dulu. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kadal dan ular air. Di sebuah kolam yang cukup besar dan dalam, seekor kadal sedang berjalan di pinggiran kolam, mencari kegiatan baru. Kadal itu sangat ingin mencoba sesuatu yang baru. Dia sangat ingin berpetualang. Ketika dia berjalan di pinggiran kolam sambil mengeluarkan lidahnya, dia melihat sesuatu muncul dari dalam air. Hal pertama yang dilihat oleh kadal itu adalah sebuah kepala yang melenggak-lenggok. Kemudian kadal itu mendekati makhluk itu. Dan dia sedikit kaget. Ternyata dia melihat seekor ular air. Ketika si ular itu melihat kehadiran sang kadal, lalu ular pun mendekatinya. Setelah sampai dekat dengan sang kadal, ular itu meninggikan kepalanya. Apa yang sedang dilakukan oleh seekor kadal yang gemuk di pinggiran kolam? Tanya ular. Kadal itu menjauh dari sang ular karena takut. Aku hanya sedang mencari kegiatan baru. Aku hanya ingin mencari sebuah petualangan, kata sang kadal. Kenapa kau menghindar dariku? Aku tak memakanmu. Aku telah kenyang memakan ikan kecil, kata sang ular. Jadi kau ingin sebuah petualangan yang seru, kata ular. Ya, itu benar. Aku ingin sekali mencoba sesuatu yang baru. Apa kau pernah melewati kolam ini sendirian? Tanya ular. Aku tak pernah melewatinya. Kolam ini terlalu luas untuk aku. Aku bisa sedikit berenang, tapi aku takut untuk menyeberangi kolam ini, jawab kadal. Apa kau mau menyeberanginya? Aku akan membantumu, kata ular. Sang kadal sangat ingin sekali menyeberanginya. Dan tanpa berpikir panjang, kadal itu menerima ajakan ular. Baiklah kalau begitu, carilah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tali. Untuk apa tali itu? Tanya kadal. Tali itu untuk kau ikatkan ke ekorku ketika kita berenang menyeberangi kolam. Kau tidak akan tenggelam. Aku akan menarikmu ke permukaan, kata ular. Lalu sang kadal mencari tali, dan dia mendapatkannya. Setelah itu, kadal menalikan kakinya ke ekor ular. Selesai itu, kini ular dan kadal berenang menyeberangi kolam luas itu. Namun di tengah kolam, sang ular berpikir untuk menenggelamkan kadal. Ketika hal itu akan dilakukan, tiba-tiba timbullah dan tarik ke atas. Dia mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga, namun percuma. Sang kadal disambar oleh seekor burung alap-alap, sehingga tubuh ular bergelantung di udara. Saat itu sang alap-alap melihat bukan hanya kadal yang ia tangkap, namun begitu juga seekor ular, di mana ekornya terikat pada kaki sang kadal. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal-usul karapan sapi. Pada suatu hari, Raja Sumenep sedang mengadakan peninjauan ke sebuah desa.
Dalam desa tersebut, ia tak sengaja melihat seorang petani yang sedang membajak sawahnya dengan ditarik oleh sapi. Sang raja berhenti dan sangat tertarik sekali ingin merasakan naik di atasnya. Seperti petani itu yang naik gerobak yang ditarik oleh sapi. Kemudian Raja Sumenep pun mencobanya. Dan setelah ia mencobanya, ternyata ia sangat senang. Tapi Raja Sumenep tak tahu cara mengendalikan sapi yang menariknya. Dan ia pun bertanya pada si petani dan mempelajari cara mengendalikan sapi. Setelah mempelajari cara mengendalikan sapi, Raja Sumenep pun mendapatkan ide. Sebenarnya bila sapi tak dibebani oleh bajak, mungkin sapi itu dapat berlari dengan cepat. Nah, bagaimana kalau sepasang sapi itu diberi alat seperti orang sedang membajak sawah? Akan tetapi yang dihilangkan adalah bajaknya. Setelah itu diberi pijakan untuk tempat berdiri pengendaranya, pikir raja. Raja Sumenep pun mencoba membuat sesuatu dari idenya. Dan ternyata sebuah pertunjukan yang sangat menyenangkan. Kemudian sang raja pun memperkenalkan kegiatan itu pada prajuritnya. Dan ternyata mereka pun sangat menikmatinya. Di hari selanjutnya, sang raja mengumpulkan penduduk dan para pengawalnya. Di depan penduduk yang sudah berkumpul, sang raja berkata, "Kita tak harus bekerja di tanah garapan terus-menerus, kita juga perlu hiburan. Setelah semua pekerjaan selesai, tak ada salahnya kita melakukan permainan karapan sapi." Pada akhirnya, permainan itu dikenal dengan nama karapan sapi, yang artinya mengelola tanah atau membajak tanah. Dan permainan karapan sapi itu masih bisa kita lihat sampai sekarang, dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Madura.